Nah, sekarang kita bicara tentang harga dan pembayaran di proyek. Gimana sih sampean sebagai kontraktor tuh menentukan harga, terus nanti gimana sampean mengatur kontrak itu biar pembayaran tuh dilakukan. Bisa dilakukan, jangan sampai sampean sudah kerja ngeluarin banyak duit, tiba-tiba pas mau pembayarannya ternyata nggak bisa karena kontraknya nggak pas gitu. Nah ini itu yang kita bicarakan. Nah sebelum masuk ke sana, sebelum sampai nyenggol-nyenggol bisnis proyek, sampai itu harus tahu dulu sebenarnya kontrak proyek itu jenis-jenisnya apa saja sih kalau kaitannya dengan harga. Penentuan harganya gimana itu kontrak itu kayak apa saja isinya. Nah, ini yang pertama itu adalah jenis kontrak lamsam. Lam itu artinya oh, menggumpal ini ya, gumpalan gitu. Sam itu ya nilai uangnya, jadi nilai uangnya itu menggumpal gitu. Kalau kita itu gelondongan lah gitu. Nah ini contohnya nih, contohnya misalnya ini kan di plakatnya proyek Istana Negara ya misalnya ini nilai proyeknya 1,3 ini di sini ditulis lump sum fixed price gitu ya. Jadi harganya itu gelondongan. Pemerintah atau PUPR tuh bilang ke kontraktor Istana Negara tuh ini, pokoknya Istana Negara ini gelondongan harganya tuh 1,34 triliun ini. Wis masa bodoh sampean ngatur piye pokoknya regane ini ya, sampean gelem nampa apa ora gitu. Jadi harganya gelondongan, bukan disebutin satu-satu semeter perseginya berapa atau satu tiangnya berapa atau satu colokan listriknya berapa enggak. Pokoknya gelondongan itu segitu. Sehingga nanti PUPR tuh tinggal wes pokoknya segitu tuh harus cukup sampai akhir gitu. Gelondongan harganya disebutkan hanya satu saja. Nah, sebaliknya yang kedua itu adalah harga satuan. Harga satuan tuh misalnya gini, eh misalnya kontraktornya ya, misalnya KSO PPWK misalnya. Wah ini lantainya Istana Negara ini kayaknya agak susah nih, harus halus banget, masangnya harus teliti banget gitu. Kayaknya ini harus pakai perusahaan khusus untuk yang pekerjaan marmer halus misalnya nih ya gitu. Nah itu kontrak kesananya tuh misalnya gini, saya kontrak kalian untuk pasang marmer itu per meter perseginya oh, 5 juta misalnya. Karena perlu keahlian tinggi banget gitu misalnya. Per meter perseginya itu masangnya itu 5 juta misalnya. Dan nanti dia hitung kalau ternyata luasannya ini 100 meter persegi gitu ya 500 juta. 200 meter persegi 1 miliar gitu. Tergantung berapa luasannya. Itu contoh harga satuan. Jadi dikalikan berapa keseluruhannya baru ketemu harga ini. Jadi nanti kalau misalnya wah ini ada pekerjaan tambahan nih. Oh, kita buat lagi kamar mandi di belakang lantainya sama gitu. Ya udah lantainya juga sampean kerjakan ya. Itu berapa meter persegi? Oh, itu 10 meter persegi ya. Berarti yang tadi 5 juta kalikan 10 50 juta tambahannya gitu. Itu yang disebut dengan harga satuan. Nah, kalau yang ketiga itu gabungan lamsam dan harga satuan. Ya, jadi misalnya ini, oh, nah, ini kan jelas lamsam gitu ya. Misalnya, oh, Istana Negara ini, oh, kontraktornya yang PPWK itu, waduh, ini untuk lantainya ini khusus banget ya harganya ragu-ragu ini kalau ini berapa gitu ya.
berapa luasannya ini kayaknya harus dihitungnya bisa berubah ini, misalnya ngeragu-ragu misalnya gitu ya. Nanti ya udah kalau gitu gini aja lah, untuk selain lantainya 1,2 triliun misalnya. Nanti khusus untuk lantainya dihitung lagi berapa meter perseginya, per meter perseginya sekian gitu. Jadi untuk lantainya itu harga satuan, tapi untuk bagian gedung lainnya itu harga lamsam gelondongan, itu gabungannya. Itu kan untuk ilustrasi aja ya, untuk gambaran aja. Kalau kenyataannya kan udah jelas itu lump sum fixed price itu yang ada di sini ya. Itu contohnya. Yang keempat itu adalah terima jadi atau turnkey. Turn itu artinya muter, key itu artinya kunci. Jadi turnkey itu artinya muter kunci. Kayak sampai nih beli, umpamanya beli eh, mobil gitu misalnya, yo kan sampean bukan terima mobil mati terus sampean gimana cara ngidupinnya, kan enggak. Pokoknya sampean terima mobilnya, sampean putar kunci ini ya mobilnya harus sudah berfungsi gitu loh. Jadi ada kontrak yang seperti itu. Itu biasanya untuk kontrak-kontrak yang agak rumit dalemannya. Ada benda-benda bergeraknya, ada mesin-mesinnya, atau ada komputer-komputernya gitu. Misalnya kalau untuk Istana Negara ini misalnya bagian AC-nya gitu. AC-nya Istana Negara itu ya saya nggak tahu pakai AC apa enggak, ya nggak tahu, katanya sih mau hemat energi, tapi saya yakin di tempat yang panas gitu itu ada AC setidak-tidaknya untuk cadangan lah ya. Nah ini sampai kalau AC itu kan nanti udah dipasang belum tentu nyala, pas nyala belum tentu dingin misalnya gitu. Jadi PPWK KSO itu juga nggak mau juga ambil risiko AC-nya cuma dipasang doang gitu. Dia kontraknya ke AC itu adalah, ke perusahaan AC itu adalah, perusahaan AC, sampai tolong rancang ini, pokoknya nanti kalau AC-nya itu dinyalain, temperatur di dalam Istana Negara itu bisa antara 17 sampai 27 derajat Celcius misalnya. Jadi kalau dingin bisa 17, yang kalau panas, kalau nggak pengen dingin banget ya bisa 27 derajat misalnya gitu ya. Karena dia PPWK juga nggak bisa juga ngerancang pasnya berapa ya. Jadi diserahkan semuanya ke perusahaan AC itu. Suruh mendesain, suruh ini, oh, gambarnya gimana, terus mesin-mesinnya ukurannya gimana, pokoknya PPWK tahunya terima jadi. Kalau dinyalain 17, temperaturnya jadi 17, nyalain 25, temperaturnya jadi 25 gitu. Itu yang namanya kontrak terima jadi. Ini biasanya untuk yang rumit-rumit gitulah ya, yang ada mesin-mesinnya misalnya AC, atau untuk pabrik-pabrik, bikin pabrik gitu misalnya. Kan nggak cuma dipasang doang, pabriknya itu harus muter juga, atau pembangkit listrik misalnya. Pokoknya harga segini nih listriknya udah keluar. Oh, lampu-lampu kota itu sudah nyala oleh listrik dari sini misalnya. Contoh itu kontrak terima jadi. Ya pasti nek terima jadi harganya biasanya jadi lebih mahal, karena tanggung jawabnya itu benar-benar mulai dari desain sampai nyalain sampai ngitung ini segala sesuatunya itu urusan kontraktornya. Ya yang kelima itu biaya plus imbalan. Jadi misalnya nih ya, PPWK itu nggak sanggup. Waduh, ini saya khawatir rugi nih. Oh, soalnya rumit banget eh, urusan Istana Negara ini, desainnya juga ini rumit banget nih. Gimana kalau biaya plus imbalan aja gitu. Jadi kalau nanti PUPR habis duitnya 1 triliun,
nanti dibayar ke kami tambahin 12%-nya atau 10%-nya lah. Jadi 1.100.000.000.000 bayarnya ke kami gitu. Kami dapat 100 miliar gitu. Jadi keuntungannya itu dari fee-nya, dari imbalannya. Itu disepakati berapa persennya misalnya. Itu contohnya. Nah, yang terakhir itu adalah kontrak payung. Kontrak payung tuh ya misalnya membangun istana negara ini kan perlu banyak sekali apa namanya ready mix gitu ya, yang apa namanya semen yang tinggal dicurahkan dari truk itu, misalnya satu truknya berapa gitu. Nah itu yang namanya kontrak payung tuh misalnya kontraktor PPWK itu belinya ke perusahaan ready mix tadi itu, pokoknya untuk misalnya jenis yang K400 yang aku raruh angkuan piro. Pokoknya yang jenis ini nanti satu truk besarnya itu oh, 10 10 juta misalnya nih ya. Kalau yang terkecil 5 juta misalnya. Ini berlaku selama 1 tahun gitu. Jadi selama 1 tahun tuh kalau pas mau ngecor itu tinggal oke siap-siap ya, 3 hari lagi kirimkan perharinya itu 100 truk misalnya, 100 truk besar gitu. Jadi kontraknya itu berlaku selama sekian waktu, misalnya 1 tahun, biasanya sih paling panjang 1 tahun ya. Karena kan jaga-jaga nanti harga semen itu kan juga naik turun gitu. Yang jualan ready mixnya juga agak berani juga kalau kontraknya terlalu panjang. Jadi itu kontrak payung itu nanti kalau perlu tinggal tinggal bikin email atau bikin WhatsApp atau gitu. Pokoknya sesuai kesepakatan bahwa selama 1 tahun itu harganya sekian-sekian gitu. Jadi kalau ini tinggal kasih tahu dikirim gitu. Itu contoh kontrak payung. Ya. Jadi ini jenis-jenisnya tuh kayak gini. Ya ini kan karena kita tadi contohnya istana negara gitu. Ataupun untuk yang jauh lebih sederhana ya banyak. Ya misalnya sampai jadi apa namanya untuk proyeknya itu proyek prasmanan gitu kan, ada yang gelondongan ini pokoknya harga untuk ini 300 orang ini 50 juta misalnya, tapi bisa juga kan sampai hitung-hitung pokoknya dagingnya ini nanti sekian sekian banyaknya per per satu orangnya berapa, itu contohnya lah ya. Jadi jenis-jenis ini sampai perlu tahu duluan di awal. Jadi ini kontraknya harganya gimana sih, lamsam atau harga satuan atau terima jadi atau apa. Ya sekarang gimana sampean menentukan harga jual sampean kalau sampean masuk ke bisnis proyek kayak begini, proyek apa saja ya. Nah ini biasanya begini kan, bisa beda-beda ya, tapi kurang lebih intinya gini. Kalau zaman pengen ngitung harga zaman berapa gitu, yang pertama itu harga padanya berapa. Sampai misalnya untuk bikin proyeknya tuh proyek rumah ya, bikin rumah itu habisnya berapa sampai jadinya gitu. Semuanya berapa. Sampai harus hitung untuk beli gentengnya, beli semennya, galinya, biaya karyawannya, sampai hitung semua. Dan nanti kalau sudah ketemu, wah ini pokoknya nanti akan segini nih habis kalau bikin rumah itu misalnya. Lah sampean perlu tambah yang uang jaga-jaga ini, yang istilahnya itu kontingensi. Dan nanti kalau kalau misalnya gentengnya pecah, ternyata pas nurunin karyawannya ada yang apa kesleo terus
gentengnya jatuh, pecah semua gitu, kan bisa aja gitu. Jadi sampean jangan pas sesuai harganya tadi tambahin dulu uang jaga-jaganya itu misalnya 2%, 3%, 4%. Ya tergantung kejadian nih. Karena ada juga kan misalnya sampean kerja di tempat yang licin gitu ya, misalnya hujan-hujan, musim hujan gitu, nanti yang untuk jaga-jaganya itu jadi banyak. Kalau hujan tuh misalnya, wah nanti kalau hujan beli plastik misalnya untuk nutupin biar nggak kehujanan cor-corannya misalnya. Jadi ada harga-harga tambahan untuk jaga-jaga. Itu kalau jaga-jaga sudah sampean tambahkan yang kurang lebih 2% atau 3% dari harga yang awalnya tadi, baru kemudian sampean mau ngambil labanya berapa dari proyek itu, laba kotor sampean itu berapa. Misalnya 10, 11, 12, 15, ya tergantung proyeknya ya. Nah, proyek sampean itu proyek makanan umpamanya, apa namanya, proyek makanan yang untuk prasmanan nikahan gitu. Prosesnya bisa 30%, 40%, bisa 50%, ya nggak tahu. Tergantung gimana sampean, tapi untuk jenis-jenis yang makan itu biasanya gede-gede ininya, persentasenya. Tapi kalau sampean bisnisnya bisnis rumah atau bisnis apa ya, kalau sampean terlalu mahal nanti ya kalah tender atau apa. Kalau untuk makanan kan kalau sampean makanannya enak ya tetap aja dibeli. Ya tapi kalau untuk yang konstruksi gitu ya biasanya ya 10, 11, 12 gitu lah ya. Atau kadang-kadang lebih turun lagi kalau proyek yang besar banget, misalnya 9% atau 8% kalau proyek yang gede banget, misalnya bikin apartemen yang jumlahnya apa ya, misalnya rumah susun yang 20 tower gitu, 20 rusun gitu. 8%-nya mungkin sudah gede banget. Jadi ya tergantung ya, intinya sampean tambahkan itu untuk harga sampean. Nah, itu belum selesai karena ada lagi urusan pajak-pajak yang sampean harus pelajari dulu. Pajak-pajak di sini ini menyangkut apa saja ya. Setidak-tidaknya pajak penghasilan tuh pasti ada. Pajak penghasilan tuh ada yang misalnya dikenakannya langsung 3%, itu namanya PPh final ya. Sampai jualannya misalnya 100 juta gitu, itu langsung dipotong sama pemerintah itu 3 juta untuk urusan pajak penghasilan. Ya ini harus belajar beneran lah urusan pajak ini. Belum lagi, terus yang pasti lagi ada PPN. PPN kalau hari ini kan 11% gitu, nanti bulan tahun depan katanya akan 12%. Itu kita harus belajar dulu urusan urusan pajaknya, harus yakin dulu. Kenapa? Karena nilai pajak itu gede banget. Dari dua ini saja itu sudah 14%. Lah laba sampai 12% lali ngitung, waduh ya ternyata pajaknya harus saya bayar, wes sampean langsung rugi gara-gara pajak gitu. Jadi pajaknya itu sampean harus tahu siapa yang bayar pajak, besarnya berapa. Kan bisa aja kan nanti pajaknya itu otomatis diambil sama sama oh, bohir sampean misalnya. Misalnya PUPR gitu ya, ke Wika, Wika udah nggak dikasih uang untuk pajaknya karena sama sama PUPR langsung dibayarin ke kantor pajaknya. Jadi kalau misalnya harga ini sekian itu tidak termasuk pajak penghasilan, tidak termasuk pajak PPN misalnya gitu. Tapi ada juga kasus-kasus yang misalnya kalau di IKN tuh PPN tidak dipungut atas penyerahan jasa tertentu di IKN. Itu kan bisa tuh. Oh karena itu proyeknya pemerintah yang penting banget gitu ya. Karena itu proyek pemerintah yang penting banget dikasih fasilitas.
wis PPN-nya nggak dipungut. Jadi yo sampean nggak memasukkan, nggak ngitung-ngitung harga PPN ya ora apa-apa, karena ini tidak dipungut. Tapi kalau misalnya di proyek-proyek yang lain suruh bayar dan sampean lupa, sampean langsung rugi. Jadi urusan pajak itu sampean mesti mateng lah ini. Besarnya berapa, terus kalau nanti ada harga di akhirnya total harga sekian gitu, ada keterangannya tidak termasuk pajak penghasilan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai misalnya gitu. Ya ngerti ya. Jadi faktor-faktor ini harus saya mempertimbangkan ketika membicarakan harga. Nah sekarang kalau untuk bayaran tuh gimana biasanya? Ya tergantung proyek sampean seperti apa. Tapi kalau untuk proyek-proyek besar yang panjangnya itu berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun, multi year gitu, itu biasanya pakai progres bulanan. Kayak misalnya Istana Presiden gitu misalnya. Bayarnya PUPR ke kontraktornya gimana ya, misalnya ke Wika atau apa saya lupa. Misalnya ke Wika berapa gitu, itu sampean harus tahu dulu. Itu pembayarannya bulanan, jadi dihitungnya berdasarkan apa? Berdasarkan progres bulan itu. Misalnya nih, bulan Januari mulai misalnya gitu. Januari, wah ternyata progresnya 5%. Ya dibayarnya 5%. Oh ini karena lancar, ini ternyata 10%. Dibayarnya 10% gitu. Ya ngerti ya, jadi dibayarnya itu bulanan. Lah, masalahnya kalau begini apa? Lah ngitung 5% 10%-nya pakai apa? Yang ngitung kontraktornya atau PUPR-nya, misalnya Wika atau PUPR. Kan bisa beda tuh cara ngitungnya. Makanya di awal tuh harus disepakati cara perhitungan progresnya ini gimana. Misalnya kalau datang orang 100 orang terus alatnya ini datang, oh itu artinya dihitungnya 5% misalnya gitu ya. Jadi jadi itu mesti disepakati prosedur perhitungan progresnya itu disepakati dari awal agar nanti sama-sama tahu bahwa yang harus dibayar berapa. Itu kalau progres bulanan. Tapi ada juga kan progres yang tandanya apa atau istilahnya itu milestone. Milestone tuh naik sampai di tol itu kan ada kilometer 1, kilometer 2 gitu kan. Itu kan ada angka-angkanya gitu. Itu namanya kilometer stone. Batu kilometer. Nah, kalau di Amerika sana kan mil ya, jadi milestone, batu mil. Itu tandanya apa? Misalnya kalau kalau untuk istana ini misalnya, kalau nanti pondasinya siap untuk dipasangi baja-baja itu akan dibayar 10% misalnya. Jadi bukan dihitung, pokoknya eh, tandanya apa? Kalau baja itu penyangganya sudah dipasang semua, itu akan dibayar 5%. Kalau baja-baja bilah-bilah ini, sayap Garuda ini sudah terpasang semua, itu akan dibayar 60% misalnya. Itu pakai penanda, bukan pakai dihitung ini berapa persen, tapi kalau tanda ini sudah selesai, pekerjaan ini sudah selesai, atau sudah bisa dimulai, terserah ya, mulai pemasangan baja, selesai pemasangan baja, selesai pemancangan, selesai pengecatan misalnya gitu.
Pokoknya dibayarnya itu berdasarkan tanda-tanda penyelesaian pekerjaan kayak gitu. Jadi di kontrak sampean juga masih tahu ini dibayarnya pakai apa, pakai progres bulanan atau pakai milestone gitu ya. Nah, poin pentingnya di sini apa? Kalau sampean tuh mengerjakan proyek itu kan kalau sampai duit sampean habis itu nanti proyek sampean langsung berhenti, iya tuh. Orang suruh sampean beli semen, semennya gak dikirim megah, sampean jangan-jangan gak bayar, duitnya mana gitu misalnya. Sampean gak punya duit untuk membiayai progres sampean. Jadi sampean harus menjamin bahwa duit sampean tuh selalu tersedia walaupun sisa sedikit nggak apa-apa, tapi pokoknya pembelian-pembelian, gajian itu selalu terbayar. Jadi nilai uangnya dan waktunya itu harus sampean sesuaikan dengan kebutuhan itu, karena progres itu biasanya juga sepadan dengan biaya yang sampean keluarkan. Misalnya progres 10% gitu biasanya duit yang sampean keluarkan tuh juga dekat-dekat 10%. Kurangin apa namanya keuntungan sampean ya. Jangan misalnya dibayar 10%-nya itu dibayar 1 miliar gitu. Kan sampean ambil keuntungan laba kotornya tadi misalnya 100 juta gitu. Nah, tapi sampean sampean untuk membiayai itu tetap perlu 900 juta dulu sebelum dibayar oleh bohirnya, sebelum sampean ngasih ngasih tagihan ke bohirnya. Jadi istilahnya tuh arus kas sampean tuh harus positif terus biar progresnya jalan terus. Uang di dompet sampean tuh harus selalu tersisa walaupun hanya 1.000 rupiah dulu. Pokoknya semua yang diperlukan untuk proyek itu harus bisa terbayar agar proyek itu terus bergulir gitu ya. Itu yang perlu sampean atur waktunya biar duit dari bohir itu cukup untuk membiayai progres sampean. Nah, sekarang kita di klausul kontraknya sendiri untuk pembayaran ini yang ditulis di situ apa biar hak sampean untuk dibayar itu terjamin. Jadi di kontrak itu harus jelas karena kalau nggak jelas nanti sampean akan kesulitan. Ini contoh lengkapnya ya. Pembayaran dilakukan setiap bulan. Jadi waktunya harus jelas. Setiap bulan atau kalau apa gitu. Sesuai berapa nilainya, sesuai nilai progres proyek misalnya. Jadi kalau progresnya 5%, ya 5% dari nilai proyek itu berapa itu yang akan dibayar. Dilakukan melalui apa? Kalau ini dengan transfer misalnya. Jadi dibayarnya ke transfer lewat transfer. Kan bisa pembayaran bentuk lain ya, misalnya ada letter of credit atau LC gitu yang di bahasa Indonesianya SKBDN itu nanti lah gitu. Tapi cara pembayarannya itu harus tegas juga dinyatakan di kontrak, di klausulnya. Udah berapa lama? Misalnya 30 hari, 45 hari, 60 hari setelah tagihan diterima. Iya toh? Jadi ada waktunya. Kalau nggak sampean sebutkan berapa hari nanti sampean sudah nagih, ya pokoknya kan sesudah tagihan nanti akan dibayar entah kapan gitu. Jadi itu harus sampean tegaskan di situ juga. Nah, tagihan lengkap itu sendiri kan juga orang kan bisa aja kan. Saya udah masukin tagihan, enggak tagihanmu kurang lengkap, kurang dokumen ini. Terus dilengkapin, wah ternyata kurang lagi dokumen itu. Jadi syarat dokumennya itu juga mesti disebutkan satu-satu apa saja, misalnya invoice-nya, tagihannya, terus salinan halaman depan kontrak, terus berita acara serah terima yang berapa persennya tadi itu.
ditandatangani oleh siapa gitu kan, bisa aja kalau nggak jelas itu, pokoknya berita acara serah terima, enggak, kan nggak ada tanda tangannya siapa gitu. Ini sekalian dijelasin itu ditandatangani oleh pimpinan proyek misalnya. Terus faktur pajak, kwitansi, wis apa saja pokoknya intinya dokumen tagihan yang lengkap itu isinya apa. Sehingga kalau sampean sudah memasukkan tagihan itu ada tanda terimanya, itu artinya sampean sudah berhak untuk menerima pembayaran 30 hari kemudian. Gitu loh ya. Jadi oh, waktunya disebutkan, nilainya berapa berdasarkan apa disebutkan, cara bayarnya disebutkan, berapa lama, berapa hari setelah tagihan diterima disebutkan, bahkan dokumen tagihan itu apa saja itu disebutkan. Sehingga dengan begini tuh hak sampean tentang bayaran tuh terjaga, enggak dipermainkan atau sampean nggak celaka sendiri. Gitu ya.